Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) menggelar pendidikan dan latihan daerah dengan tema peran pengusaha muda dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan kesiapan menghadapi tantangan global. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan hingga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo hadir untuk menjadi pembicara serta memberikan arahan agar para pengusaha muda dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lapangan kerja demi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. HT menegaskan perlu dukungan pemerintah dalam memperbanyak jumlah pengusaha muda melalui akses pembiayaan yang mudah, pembinaan dan kebijakan yang tepat agar lapangan kerja terbuka luas sehingga masyarakat Indonesia dapat naik kelas dan lebih sejahtera. Ya, HIPMI itu masa depan kita, masa depan Indonesia ya. Tanpa pengusaha mana bisa negeri ini maju berkembang ya. Dan menurut data kita memang entrepreneurnya masih di bawah rata-rata Korea Selatan, Jepang, Tiongkok ya. Ini harus dikejar. Makin banyak pengusaha-pengusaha baru yang anak-anak muda ini, mereka pasti akan ikut menciptakan lapangan kerja ya. Terus juga kalau mereka berhasil menciptakan pembayar pajak baru, Indonesia membutuhkan itu. Apalagi kita mengalami bonus demografi, jumlah penduduknya makin besar. Seperti yang dikatakan oleh tadi Pak Haritanu, kita juga harus cautious, harus hati-hati, tidak boleh lengah, tapi tetap optimis, tetap produktif, jangan hanya jadi penonton, tapi kita juga harus jadi pelaku untuk percepatan dan juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di nasional. Sebagai wadah organisasi yang menghimpun aspirasi pengusaha muda Indonesia, HIPMI Jaya menjadi harapan bangsa untuk dapat menjadi tumpuan ekonomi di masa mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN menerima penghargaan di CSA Awards dalam kategori The Best of Big Capitalization in the Consumer Cyclical Sector. Ya, CSA Awards diselenggarakan oleh Asosiasi Analis Efek Indonesia dan Certified Securities Analyst Community dalam rangka memperingati 45 tahun pasar modal Indonesia serta Bulan Inklusi Keuangan Indonesia. Dengan tema Building an Adaptive Capital Market Industry in the Post-Pandemic Digital Era, Asosiasi Analis Efek Indonesia dan Certified Securities Analyst Community menggelar acara CSA Awards. PT Media Nusantara Citra Tbk mendapat penghargaan sebagai pemenang dalam kategori The Best of Big Capitalization in the Consumer Cyclical Sector. Dengan penghargaan ini, Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk, Nur Singh, berharap MNCN mampu berkinerja secara konsisten lebih baik lagi. Harapan kami adalah MNCN mampu berkinerja secara konsisten lebih baik lagi, dan apresiasi daripada CSA Institute ini juga dapat memberikan suatu dorongan atau motivasi. Terima kasih pada CSA Institute. Mari kita bersama bangun pasar modal kita demi kebaikan daripada semua stakeholders di dalamnya. CSA Awards digelar untuk memperingati 45 tahun pasar modal Indonesia serta Bulan Inklusi Keuangan Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Di Indonesia Summit 2023 kembali digelar. Acara tahunan yang ketiga kalinya itu mengundang pembicara dan pakar terkemuka untuk merancang strategi bisnis dan tantangan ekonomi ke depan. Pasca pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia perlahan pulih. Untuk menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi dan industri, The Indonesia Summit 2023 hadir sebagai forum diskusi terbuka yang menitikberatkan pada aspek ekonomi politik Indonesia dan global. Acara yang diinisiasi oleh Bank Danamon berkolaborasi dengan Adira Finance dan MUFG Bank ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar terkemuka untuk berbagi wawasan guna mendukung kepentingan merancang strategi bisnis di tahun depan. We will discuss how to make a recovery from this pandemic period. So that's why we put the theme as rebuilding economy. The big reason for us to invest in Bank Danamon and Adira to create a kind of ecosystem in this country for automotive industry because of the footprint we have together with these three entities provided to automotive industry from the downstream
from upstream to downstream. So customer, basically what we're trying to do is to allow our customer to basically have a good transportation as well as to earn money by buying motorcycle and car. So as you know that 70% of the sales of automotive is still financed by credit, and Adira play part of that. And then what we see is around half of the people is basically using motorcycle to earn money. Melalui acara ini, Bank Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG Group berharap para pemangku kepentingan dapat lebih siap dalam menyikapi ketidakpastian ekonomi serta menyambut 2023 dengan lebih optimis. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Selain ditemukan dalam obat sirop untuk anak, senyawa yang diduga penyebab gagal ginjal akut juga terdapat di kosmetik, suplemen, hingga bahan pangan. Dugaan ini masih terus didalami BPOM dengan mengawasi peredaran sejumlah merek. Etilen glikol dan dietilen glikol, senyawa yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut, diduga juga terdapat di kosmetik dan bahan pangan. Bahkan kadarnya kemungkinan melebihi ambang batas aman. Kini peredaran sejumlah kosmetik, suplemen hingga bahan pangan ini masih diawasi BPOM dengan memeriksa kandungan di dalamnya. Di dalam list 102 itu juga ada komponen produk obat tradisional dan suplemen vitamin itu yang cair. Nah, itu sedang kami cermati dan telusuri juga. Dan itu umumnya memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Tapi ada yang kandungan, ada yang menggunakan kandungan. Ada ya. Nah, itu kemudian saya belum terlalu fix ya. Nanti kita adakan press conference khusus ya dari obat tradisional, suplemen yang liquid untuk anak itu. Kemudian juga kemungkinannya dalam kosmetik juga. Senyawa etilen glikol dan dietilen glikol adalah cemaran atau senyawa yang ditimbulkan dari propolen glikol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin, dan gliko. Senyawa ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang membuat ratusan anak meninggal dunia. Badan POM mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito menyatakan tidak bertanggung jawab atas peredaran obat sirop yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Menurut Penny, sejumlah produsen obat-obatan melakukan perubahan komposisi yang tidak dilaporkan ke Badan POM. Bahwa sistem jaminan keamanan mutu dari obat itu bukan hanya Badan POM saja ya, tapi ada industri apalagi ya. Industri apalagi ya dia yang memproduksi ya, yang punya kewajiban untuk quality control mulai dari bahan baku masuk ya, kemudian dalam pembuatan produksinya itu quality control, quality assurance itu ada di industri. Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, Badan POM melakukan pengawasan, menetapkan standar untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan, mereview dan sebagainya dimulai pre-market, post-market kita lakukan dan juga sampai men-setup pharmacovigilance. Jadi Badan POM sudah membangun sistem yang kuat. Kami sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat kalau untuk obat ini. Sangat ketat dibandingkan kosmetik, pangan, itu beda cara pengawasannya. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM. Karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada. Ya. Nah, sekarang kita melihat titik-titik mana. Ya tentunya kalau ada standar, Badan POM akan lebih memperkuat lagi di sana. Hingga kini tercatat 269 anak di Indonesia mengidap gagal ginjal akut misterius. 157 diantaranya meninggal dunia. Obat sirop dengan zat pelarut etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak. Badan POM kini masih meneliti sejumlah obat sirop yang beredar di masyarakat. Sementara 5 obat sirop sudah ditarik dari peredaran karena dinilai tidak aman dikonsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, ratusan anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut diduga akibat obat sirop tercemar yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Lalu bagaimana fungsi pengawasan dan mengapa ini bisa terjadi? Kami akan membahasnya bersama mantan Menteri Kesehatan di periode 2004-2009, Siti Fadila Supari. Selamat sore Bu Siti Fadila Supari, apa kabar? Selamat sore, baik-baik saja. Ya, Bu Siti Fadila, BPOM mengaku tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menewaskan 157 anak di Indonesia. Menurut Anda, siapa pihak yang semestinya paling bertanggung jawab atas hal ini? Ya, tentu saja pemerintah, tapi ya bukan Badan POM sendirian, mungkin bersama-sama dengan Departemen Kesehatan. Sebetulnya Badan POM memang sudah betul menjalankan sistemnya, tapi yang salah adalah sistem dari negara ini dalam menjaga keselamatan bangsanya, keselamatan masyarakat. Dulu Badan POM itu berhak memeriksa isi dari obat yang akan masuk ke Indonesia. Tetapi dengan sistem yang baru, jadi liberalisasi kesehatan, maka tidak perlu lagi untuk memeriksa isi dari obat-obatan tersebut, apakah sudah sesuai apa belum, tidak perlu. Tetapi asal ada sertifikatnya, ada sertifikatnya masuk. Nah, nanti kalau ada masalah baru Badan POM bertindak seperti sekarang ini. Jadi Badan POM memang sudah pada jalurnya. Jadi memang Bu Penny juga berhak mengatakan bahwa dia sudah menjalankan apa yang seharusnya, ya memang seharusnya adanya seperti itu. Nah itu kalau zaman dahulu sebelum liberalisasi kesehatan itu masuk ke Indonesia, itu Badan POM mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu bertanggung jawab atas isi obat-obatan yang beredar di Indonesia. Kalau mau beredar itu harus Badan POM harus tahu isinya apa dengan laboratorium mereka sendiri. Gitu. Nah, kalau sekarang enggak, begitu ada berita etilen glikol dengan dietilen glikol itu beritanya kan dari Gambia yang memberitakan WHO, Nah itu kita ngikut aja. Nah itu yang saya itu jangan ngikut aja, teliti sendiri. Oke, Ibu Fadila, tapi diketahui sejumlah industri farmasi begitu ya, disebutkan mengubah komposisi obat. Nah, apakah ini mungkin terjadi, Ibu? Nah, pengawasannya seperti apa sebenarnya? Nah, itu sebetulnya ada aturan kalau merubah komposisi harus lapor ke Badan POM. Tanpa verifikasi BPOM informasinya? Nah, itu mesti dicari. Kalau memang merubah sendiri tanpa alasan, kemudian ditinggikan, ya sebetulnya satu hal yang tidak mungkin. Jadi menurut saya kita harus hati-hati betul untuk nyetop obat-obatan. Jangan sampai obat yang seharusnya tidak di stop ikut di stop. Itu merugikan secara ekonomi, secara hal yang lain lagi dari kesehatan. Saya kaget banget bahwa sampai 168 enggak kah? Cuman di Gambia juga cuma 4 atau 5 jenis gitu. Nah itu yang di stop hanya yang mempunyai nilai ambang sekian. Karena ini dianggap berbahaya. Kalau yang tidak melanggar nilai ambang, jangan di stop, biarin aja. Tuh. Ya, Bu Siti Fadila, terkait zat pelarut etilen dan dietilen glikol ini, apakah memang sejak lama lazim digunakan atau baru kali ini saja ditemukan, dan mengapa bisa lolos verifikasi atau pengawasan dari Badan POM? Menurut saya itu sudah dipakai lama sekali. Zat itu digunakan adalah untuk campuran, karena misalkan parastamol itu kalau dicampur dengan air itu tidak bisa campur banget. Nah, untuk supaya lembut banget campur ke dalam sirup, nah itu butuh zat kimia yang disebut etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi itu dibutuhkan untuk kesempurnaan atau namanya
solubility enhancer, jadi meningkatkan kesolubilitasan atau kekentalan, kesinergisan antara paracetamol dengan cairan itu supaya bersatu betul itu etilen glikol dan etilen glikol, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan mungkin dari sejak 40 tahun yang lalu lah dipakai. Tapi kemudian kenapa sekarang kok tiba-tiba ada outbreak? Nah itu yang dilihat. Ya. Kenapa di Gambia outbreak, di sini outbreak? Emangnya kita beli obat yang dari sources yang sama, mungkin di India gitu. Apakah sumbernya sama bahan obat itu? Kemudian kenapa kok Gambia kena, kita juga kena? Bu Fadila, apakah ini artinya kontrol untuk pengawasan ingredient dari obat ini tidak sebaik dulu begitu? Ya, itu memang ada aturan internasional yang baru. Ya itulah namanya liberalisasi dalam bidang kesehatan. Kesehatan ke pasar bebas, dibuang ke pasar bebas. Padahal seharusnya kesehatan itu adalah komoditi sosial, bukan komoditi ekonomi, bukan komoditi dagang. Tapi kalau sudah di komoditi dagang, kita akan sulit. Kita selalu berhadapan dengan kepentingan dagang. Nah ini yang agak sulit itu. Kalau tapi faktanya memang ini negara kita sudah komitmen untuk mulai dari tahun berapa itu, mulai saya dari Menteri Kesehatan itu perubahannya ketika saya jadi Menteri Kesehatan. Jadi saya tahu bahwa dari tadinya itu kesehatan tidak ke neoliberal, jadi ke neoliberal, jadi ke pasar bebas. Kalau ke pasar bebas, ya baik, atas perubahan yang terjadi ini Ibu Fadila, apakah tidak bisa pemerintah kita melakukan kebijakan tertentu untuk melindungi penyebaran obat-obatan di dalam negeri? Harusnya punya. Saya dulu untuk melindungi rakyat dari pemakaian obat-obatan itu sampai HET pun tak pikirin. Sampai sekarang HET selalu ada di kemasan-kemasan. Itu produk ketika harusnya punya, tapi kenapa tidak punya Bu Fadila? Supaya rakyat tidak terbohongi dengan harga, apalagi isinya, apalagi keberbahayaannya. Itu ketika belum liberalisasi kesehatan. Tapi setelah liberalisasi nggak bisa lagi itu. Ya, Bu Siti Fadila, BPOM menyebut bahwa pihaknya terbentur oleh keterbatasan karena regulasinya memang mengatur demikian sehingga tidak bisa memverifikasi atau mengawasi secara keseluruhan dari mulai bahan baku obat-obatan sampai penjualan. Yes, saya setuju. Apa yang harus dilakukan ke depan agar tidak terjadi Kenapa dia merasa dia tidak bisa ngapa-ngapain, memang dibatasi. Itulah ciri-cirinya neoliberalisasi. Pemerintah terhalang-halangi tangannya untuk melindungi rakyatnya secara langsung. Ya, lalu kepada siapa jerat pidana bisa dikenakan Bu atas kasus gagal ginjal di Indonesia ini? Menurut saya itu agak sumir. Kesalahannya dia juga kesalahannya pemerintah kok. Perusahaan bisa kayak begitu kan karena pemerintah lengah. Kenapa dia yang dihukum? Berarti kalau dia dihukum itu perusahaan itu dia punya pegawai berapa? Kalau perusahaannya bangkrut, PHK tambah banyak. Nah itu kan komplikasinya. Maka pemerintah harus begitu bijak. Jangan sampai menyelamatkan ini tapi membuat pengangguran lebih banyak. Jangan. Harus bijak karena perusahaan juga kekuk, tidak ada aturan yang mengawasi dia sehingga dia lengah. Nah, kalau dia lengah, siapa yang salah? Baik, termasuk pemerintah. Oke. Mungkin menurut saya tidak untuk dihukum, diberi pelajaran, dan kemudian kita, Badan POM dan Menteri Kesehatan duduk bareng, membuat ini suatu pelajaran yang penting ke depannya. Bagaimana supaya kita tidak kecolongan lagi. Itu. Oke, Bu Fadila, setelah mendatangkan obat Fomepizol dari Singapura, perlukah pemerintah segera memberlakukan status kejadian luar biasa, Ibu? Kejadian luar biasa bukan karena obatnya dari Singapura. Kejadian luar biasa itu, ini udah kejadian luar biasa. Yang tadinya matinya sekian, sekarang matinya lebih 5 kali lipat di RSDM. Itu kejadian luar biasa.
Jadi kalau tadinya tidak menimbulkan kematian, kemudian menimbulkan 2 kali lipat kematian, itu namanya sudah KLB. Sudah KLB, Mbak. Baik. Nah, kalau KLB yang saya heran, oh ya tiba-tiba ada obatnya gitu loh. Kalau itu sebagai keracunan, kan itu sebenarnya antidotum. Kali antidotum itu ya, kok tahu ya bahwa akan ada, kok tahu orang yang membuat antidotum itu bahwa akan ada KLB ini. Nah itu aku malah rada curiga, loh lah kok cepet banget toh bikin obat kan. Baik, kita harapkan kejadian ini tidak terulang ya Bu ya, banyak sekali yang menjadi korban ya. Ya, kok ini belum apa-apa udah ada. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas insight-nya. Ibu Siti Fadilah Supari sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Ibu, selamat sore.